Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatu Dati Fikulhulukia dengan NPM 219010048. Mohon maaf saya tidak bisa on kamera untuk menjelaskan dari jurnal epidemiologi tentang penularan penyakit dengan jurnal internasional dikarenakan saya menggunakan device handphone. Langsung saja dengan judul Analisis Epidemiologi, Genotip, Mutasi, dan Filogenetik Infeksi Virus Hepatitis B di India Timur Laut. Di sini disebutkan langsung ke pendahuluan. Hepatitis B virus atau disingkat HBV itu adalah sebuah penyakit hati yang menyebabkan peradangan hati akut dan kronis yang akhirnya menyebabkan gagal hati, sirosis, atau penyakit karsinoma. Beban global infeksi hepatitis B kronis diperkirakan mencapai 257 juta, mengakibatkan sekitar 900.000 kematian setiap tahunnya. Sayangnya hanya sekitar 10,5% orang yang terinfeksi menyadari penyakit ini dan hanya 16,7% orang yang didiagnosis diobati. Jadi untuk kesadaran dari penyakit ini itu juga masih sangat rendah. Infeksi HBV merupakan masalah kesehatan masyarakat utama di India, apalagi di bagian timur laut dari negara India, yang merupakan rumah bagi suku-suku asli dengan etnis yang berbeda, dan penyebabnya adalah tingkat penyalahgunaan narkoba dan infeksi HIV yang tinggi. India juga merupakan rumah bagi dua genotip HBV atau hepatitis B virus. Genotip yaitu genotypes A dan D. Harmful recent data suggests the existence of genotype C in the Northeast population. Dan juga disebutkan data terakhir menunjukkan keberadaan genotipe C pada populasi di India tersebut. Dalam jurnal ini penelitiannya menggunakan penelitian prospektif multisentrik yang dilakukan di 7 pusat yang ditunjuk di 6 negara bagian timur laut di India dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Ada sekitar disebutkan di sini 15.546 sampel yang terdiri dari 7.464 jenis kasus penyakit hati yang berbeda, 7.432 donor darah dan 650 petugas kesehatan disaring untuk infeksi HBV menggunakan sebuah alat yang tersedia secara komersial. Setelah mendapatkan sebuah sampel, disebutkan juga serum sample from each subject were obtained and stored at 80 derajat Celcius until use. Jadi serum tersebut diperoleh dan disimpan pada suhu minus 80 derajat hingga siap untuk digunakan. Untuk hasil dari setelah diambil sampel lalu diidentifikasi dengan menggunakan metode magnetic bead menggunakan makna pure LC total nucleic acid isolation kit high performance Roche Mannheim dari Jerman, dan kemudian dimurnikan menggunakan QAMP DNA mini kit. Setelah pemurnian, gen permukaan hepatitis B diamplifikasi dan digenotip menggunakan pola polimorfisme panjang fragmen restriksi dari amplikon gen S. Di sini saya tidak ingin menjelaskan lebih jauh mengenai mutasi genetiknya atau yang berhubungan dengan DNA. Namun kasus penyebaran HBV maksud saya di India itu cukup tinggi dengan kesadaran yang sangat rendah, dan juga sudah saya sebutkan di awal bahwa penyebarannya diakibatkan karena penggunaan
narkoba dan infeksi HIV yang tinggi pada negara tersebut. Kita next ke selanjutnya. Disebutkan juga pada discussion HIV is a major public health problem in India. In our study, HIV infection was detected in 9%. Disebutkan juga bahwa HIV itu merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di India. Dalam penelitian ini, infeksi HIV terdeteksi pada 9,9% sebagai HBsAg positif. Berarti disebutkan bahwa ada 9,9% yang terinfeksi hepatitis B virus. Nah, untuk hasilnya bahwa pada jurnal ini penyebaran epidemiologi penyakit menular pada India yaitu HBV memang benar nyata adanya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan prevalensi tinggi beban hepatitis B di wilayah timur laut dan sebagian besar pasien terkait dengan hepatitis kronis, sirosis hati, dan HCC yang sebagian besar menunjukkan penyakit hati terkait HBV. Jadi HBV ini bisa menyebabkan penyakit lanjutan seperti hepatitis kronis, sirosis hati, dan HCC. Namun perlu dilanjutkan untuk studinya untuk meneliti lebih jauh lagi tentang penyakit HBV ini yang menular di India. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal epidemiologi penyakit menular internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.